Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amasi Kabupaten An-Nawawi dan saya sendiri Naini Nasul Mu'minin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah video materi tentang yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Aroni Harsoyo, MPD. Bagi yang pertama, pengertian dari manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS ini berasal dari tiga kata yaitu manajemen berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar berbasis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. MBS juga diartikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran bermutu. Tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah ini yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan partisipasi warga di sekolah dalam penyelenggara pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, pemerintah, orang tua, wali murid, dan masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Berikutnya adalah yang B, yakni implementasi MBS dalam bidang pendidikan. Dalam penerapan MBS, ini perlu diadakan pelatihan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai dinamika dalam kelompok, yakni bagaimana cara pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi antar pribadi, teknik presentasi, dan penanganan konflik. Yakni ada 4 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBS, yaitu yang pertama, kekuasaan yang memiliki sekolah, yakni besarnya kekuasaan sekolah tergantung bagaimana MBS dapat mengimplementasikan pemberian kekuasaan secara utuh. Seperti dituntut, MBS tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, tetapi memerlukan proses transisi dari manajemen terpusat. Yang B, kekuasaan pengetahuan dan keterampilan sekolah, yakni warga sekolah perlu memiliki pengetahuan untuk meningkatkan prestasi, memahami, dan melaksanakan berbagai teknik. Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia. Yang C, sistem informasi. Informasi ini bertujuan untuk memonitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Dan informasi ini amat sangat penting untuk dimiliki sekolah, antara lain berkaitan dengan kemampuan guru, peserta didik, serta visi dan misi sekolah. Yang D, sistem penghargaan. Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berprestasi untuk mendorong karirnya. Oleh karena itu, sistem penghargaan ini dikembangkan harus bersifat proporsional, adil, dan transparan. Syarat dalam penerapan MBS sebagai berikut. Yang pertama, MBS perlu mendapatkan dukungan dari staf sekolah. Yang B, MBS perlu diterapkan secara bertahap agar kemungkinan berhasil lebih baik. Yang ketiga, diperlukan waktu yang kurang lebih 5 tahun untuk dapat menerapkan MBS secara berhasil. Yang keempat, kantor dinas beserta staf sekolah perlu pelatihan penerapan MBS serta harus menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. Yang kelima, perlu disediakan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu untuk saling bertemu dengan antar staf secara teratur. Yang keenam, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan kewenangan kepada kepala sekolah. Kemudian selanjutnya membagikan
wewenang ini kepada guru dan orang tua atau wali murid. Yang C, dampak penerapan MBS. Penerapan MBS ini secara spesifik diidentifikasi oleh Gunawan. Yang pertama ialah memberikan peluang kepada tenaga pendidik dan pendidikan yang kompeten. Yang kedua, memberi peluang pada seluruh pihak dalam sekolah untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan yang penting. Yang ketiga, memunculkan kreativitas dalam merencanakan program pembelajaran. Yang keempat, memberdayakan kembali sumber daya pendidikan yang ada dalam mendukung tujuan yang dikembangkan oleh sekolah tersebut. Yang kelima, membuat rencana anggaran yang realistik sesuai kebutuhan karena harus bersifat terbuka dan memenuhi tanggung jawab penggunaan biaya sekolah. Yang keenam adalah meningkatkan motivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan keahlian manajemen dan kepemimpinan MBS. Berikutnya adalah hambatan-hambatan penerapan MBS. Ini ada 6. Yang pertama, kurang berminatnya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBS. Yang kedua, tidak efisiennya pengambilan keputusan dalam sistem kerja MBS. Yang ketiga, memerlukan pelatihan khusus berpihak sekolah yang ikut andil dalam MBS. Yang keempat, kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam MBS. Yang kelima, kesulitan dalam berkoordinasi dengan sistem kerja MBS. Yang keenam, kepala sekolah harus kurang memahami penerapan MBS. Jadi, selain itu juga ada solusi pemecahan dalam rangka pencapaian implementasi MBS. Yang pertama, meningkatkan mutu SDM dan profesionalitas kepala sekolah, guru, dan pengawas dengan cara melibatkan stakeholder dalam berbagai pelatihan di sekolah. Yang kedua, mengadakan penyuluhan tentang kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Faktor ini sangat membantu efektivitas implementasi MBS terutama bagi sekolah-sekolah yang kemampuan orang tuanya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, mendorong siswa untuk lebih meningkatkan cara belajarnya agar menjadi cara belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, mempersiapkan instrumen pengukuran pencapaian kinerja baik terhadap proses maupun hasil dengan indikator yang transparan sehingga semua pihak memahami betul ukuran keberhasilan yang disepakati. Yang keenam, melaksanakan pertemuan, mengembangkan rencana kegiatan, evaluasi kegiatan, dan evaluasi hasil. Yang terakhir adalah menyusun pertanggungjawaban program secara transparan dan akuntabel. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok 11 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.